Kenapa? Karena kita mengalami sendiri bahwa cinta itu tumbuh dari kecil. Ketika kita masih kecil belum paham apa-apa, cintanya adalah buatku semuanya. Mainan buatku, ini buatku, pokoknya aku lapar. Kepada Mas Alfian Sugiono, oke silakan. Tadi raise hand. Halo, cek. Ya, silakan Mas. Oh iya, salah pencet saya sebenarnya tadi. Oke, salah pencet. Enggak apa-apa. Saya enggak. Oke, boleh. Enggak terbiasa pakai Zoom, jadi bingung sendiri kadang saya. Oke, silakan. Halo, ada pertanyaan kah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abrang. Kabar Mas. Aduh, Jan. Ini oke lah. Saya tak ikut nimbrung dikit lah gitu lah. Oke, silakan Mas. Bicara sains itu kan selalu menarik gitu. Kalau bicara sains di sosial media itu kan yang saya temui itu hanya sebatas bahas tentang flat earth, dan Mas Abrang pasti tahu banget itu. Pasti sering banget di debat itu sama anak-anak flat earth itu. Oke, terus? Apa ya? Saya nggak berani bantah apa yang dikatakan Mas Abrang tadi. Kalau bagaimanapun beliau adalah kakak seperguruan saya. Jadi saya sebagai adik kalau bantah itu takut kualat. Tapi kalau salah ya kakak itu wajib membenarkan gitu ya. Nah, itu aksioma juga kayaknya ya. Yo, iya. Oke, gimana Mas? Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya pengen tanya sesuatu tentang sains juga ya. Tak coba cari elaborasinya sama cinta gitu loh. Mas Abrang ini. Kalau sains itu mampu menjelaskan proses terjadinya jatuh cinta, psychologically, gitu loh, secara psikologi atau dalam biologi itu ada hormon-hormon dan segala macam. Bisa nggak sih sains itu menyentuh makna dari cinta? Gimana Mas? Menyentuh apa, sorry? Menyentuh makna dari cinta. Oh, oke. Ini pertanyaannya dalam banget nih kayaknya. Oke, sebentar ya. Terus juga gini, ini sebenarnya sebentar, sorry Mas. Oke. Bentar ya, ini internet di sini lagi down. Oke. Halo. Oke, sorry. Bisa dengar suara saya Mas Alfian? Bisa ya? Bisa. Jelas. Boleh dilanjut? Oke. Silakan. Jadi tadi ada kaitan antara sains dan cinta. Terus pertanyaannya boleh? Ya tadi pertanyaannya saya ulangin lagi ya pertanyaannya. Iya boleh. Sorry. Iya. Jika sains mampu menjelaskan cinta, mungkin secara psikologi atau secara biologinya terjadi proses reaksi hormon dalam tubuh manusia, mampu nggak sains menjelaskan makna dari cinta? Mampu nggak sains menyentuh makna dari cinta itu sendiri gitu? Oke. Thank you. Mas Abrang boleh direspon? Thank you ya Mas. Bentar. Ada lagi nih. Nggak tanya sih sebenarnya, semua gemas aja sih sebenarnya. Sebenarnya anak-anak yang lain gitu loh, itu sebenarnya udah mengharapkan Mas Abrang lama untuk nulis. Cuma butuh bertahun-tahun dari 2008 sampai 2020 tuh baru nulis lagi gitu. Ini hikmah dari COVID-19 kayaknya. Iya, ini didorong, ini anak-anak udah pada gemes, makanya sekali Mas Abrang ngebayang nulis itu kan heboh. Wah, ini reaksinya ini baru nulis sekarang ini dan segala macam gitu. Dan juga mungkin terakhir juga Mas Abrang bisa menjelaskan tentang hipotesisnya tadi tentang cara kita menjawab zaman. Sebenarnya beliau udah nyicil, mungkin nanti bisa sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah dibikin Mas Abrang belakangan ini dan udah mulai rame ya. Mas Abrang tadi bisa menjelaskan tentang symbolic ID. Oke, terima kasih. Thank you Mas Alfian. Oke, silakan Mas Abrang. Cek. Masuk ya? Oh ya, silakan. Ya, yuk. Sorry. Ya. Oke. Bisakah sains menjelaskan makna cinta? Ini yang tanya Tuna Asmara paling. Akhir dengan asmara ini. Kalau secara premisnya gini, sains kan
menjelaskan bagaimana dunia bekerja, bukan kenapa. Agama dan pemaknaan itu menjawab kenapa. Jadi kalau saya suruh menjelaskan makna cinta, tidak akan bisa. Kenapa? Karena butuh kebenaran objektif di situ. Butuh kebenaran objektif. Jadi ini saya ingat peribahasa Cina itu yang tanyakan 1000 orang arti makna dari cinta, maka kamu akan menemukan 1000 jawaban yang sama benarnya. Ya karena bebas. Kalau saya sendiri melihat cinta yang diterjemahkan oleh sains sebagai hormon oksitosin dan seterusnya tersebut, itu adalah iklan dalam tanda petik. Saya melihat dunia yang ada dalam fisik ini, semua perilaku hormon dan segala macam itu adalah iklan agar kita bisa merasakan cinta dulu. Wah enak ya. Tapi kemudian dengan agama kita didorong bahwa itu tidak hanya di situ loh tempatnya. Ada sesuatu yang lebih besar di situ. Nah misalnya dalam pengertian saya terhadap cinta, cinta itu hanya subset dari sih kalau menurut saya. Ini pengertian saya. Kenapa? Karena kita mengalami sendiri bahwa cinta itu tumbuh dari kecil. Ketika kita masih kecil belum paham apa-apa, cintanya adalah buatku semuanya. Mainan buatku, ini buatku, pokoknya aku lapar, aku duluan, ini aku, semuanya pokoknya aku, maknya buatku, bapaknya nggak boleh, dan seterusnya lah. Ketika dewasa sedikit, ketika teenager, berkembang lagi cintanya, seolah-olah cinta sama kamu. Tapi sebenarnya masih cinta sama diri sendiri, karena kalau aku cinta kamu dan kamu nggak cinta balik sama aku, musuhan. Itu cintanya sudah berkembang nih, nggak cuma tentang aku, tentang kamu. Nah kemudian punya anak, cintanya berkembang lagi, kamu beneran cinta sama si anak. Udah, anaknya mau kencing di mukamu, tetap cinta kamu. Gitu nggak masalah, itu cinta yang kemudian mulai mewujud yang lebih besar. Nanti ketika umurnya sudah, anaknya sudah mulai dewasa, umurnya sudah mulai tua dalam tanda petik, itu pengen pasti punya naluri melebarkan cinta lagi. Gimana melebarkan cintanya? Dengan ada kumpulan pengajian, kumpulan gaple, kumpulan judi, terserah kumpulan apa, tapi dia pengen pada kumpulan cinta yang lebih besar. Pada skala ini kan kita bisa lihat interpolasinya, bahwa semakin cinta kita besar, semakin kita bisa mencintai yang maha besar nanti kemudian, arahnya selalu ke sana. Bahkan gini juga, orang yang mengejar kekayaan itu sebenarnya kan pengen cintanya lebih besar saja. Ini jadi bagianku, ini jadi bagianku, ini jadi bagianku, jadi aku pengen lebih kaya. Cuman masalahnya mereka setengah hati gitu aja. Kalibernya nih setengah-setengah. Kalau kamu memang pengen kaya raya, kamu pengen rakus, jangan cuma pengen miliki surat tanah dan harta. Kamu pengen memiliki matahari, kamu pengen memiliki bulan gitu dong sekalian. Kafah, rakusnya kafah. Kafah rakusnya. Kalau kamu rakusnya sampai segitu, mau nggak mau kamu kenal sama pemilik matahari yang sebenarnya. Kenal sama pemilik bulan. Tetap nyambungnya pada cinta yang lebih besar itu. Nah saya melihat cinta itu sendiri sebuah konsep yang harus kita buka layer demi layer juga untuk bisa memahami sih. Saya menyebutnya konsep yang lebih besar itu sih. Cinta yang kita alami itu adalah subset untuk mengalami wajah-wajah sih yang lebih lengkap. Pemahaman saya gitu ya, Jadi sains bisa menjelaskan makna cinta, gak iso sains. Nggak ada metode ilmiah tentang makna cinta. Jadi itu di luar kekuasaan sains itu. Oke. Terus tadi boleh sedikit tentang Symbolic ID, Mas? Symbolic ID adalah platform yang masih beta. Itu yang sekarang dikejar agar bisa diakses di web, tapi sekarang hanya bisa diakses di Android. Store, tapi di App Store belum ada. Nah, jadi ini berangkat dari generasi larva itu tadi. Kita mencari first principle-nya seperti apa. Ada komplain tentang pemimpin pasti korup apa dan segala macam, itu motretnya dari luar soalnya. Itu nggak benar-benar menyelami masalahnya sampai ke first principle. First principle-nya pada kehidupan manusia, ketika terjadi komunitas, pasti terjadi trust distribusi. Terus ada distribusi kepercayaan. Aku lebih percaya siapa daripada siapa. Aku lebih percaya siapa daripada siapa. Itu pasti ada di semua komunitas manapun. Mau dari hewan, mau dari kura-kura sampai
dari serigala sampai manusia pasti ada pembangunan kepercayaan itu. Pertanyaannya adalah kamu membangun kepercayaan berdasar apa? Nah, keadaan yang sekarang trust distribusinya, kamu percaya kepada orang yang terkenal dan kamu percaya kepada orang yang kaya. Loh, kalau kamu membuat orang yang kaya menjadi pemimpin, orang kaya skill utamanya apa? Menimbu apa ya? Cari duit. Cari duit ya, mengumpulin. Skill utamanya memang cari duit. Terus itu kamu jadiin pemimpin. Ya ketika dia jadi pemimpin, skill utama yang dipakai apa? Cari duit. Itu kausalitas sederhana saja. Kalau kamu nyari pemimpin yang terkenal, pinter, bersolek, cari muka di masyarakat. Ketika dia jadi pemimpin, apa yang dia lakukan? Ya skill terbaiknya, cari image, sederhana itu aja. Kenapa? Karena trust distribusi kita memang tidak tertata aksiom dasarnya. Bayangkan kalau gini, kalau trust distribusi kita berdasarkan kapabilitas, kita lebih percaya orang yang capable daripada orang yang terkenal. Orang yang kaya daripada orang yang kaya. Ketika orang capable itu memegang sebuah bidang, kemampuan yang dia pakai adalah kapabilitasnya tersebut. Ini konsep saya ambil dari Islam. Ini konsep society luar biasa dari Islam. Karena Islam mengatakan gini, serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamatnya, kan gitu. Yes. Kita yang megang bukan ahli semua, kalau nunggu kiamat ya pasti aja. Kenapa pemimpin korupsi? Nomor satu bukan karena pemimpin pasti korupsi, karena kamu salah milih orang aja. Posisinya kayak gitu. Karena memang trust distribusi kita tidak ditata, yang tadi saya bilang aksioma society kita tidak ada. Makanya yang kuat adalah kapital dan modal dan segala macam itu tadi, karena kita tidak punya aksioma dasar. Nah, kalau mau bikin komunitas yang baru, nomor satu yang harus dibangun adalah trust distribusi ini. Trust distribusi ini terjadi dari mana? Dari yang namanya ruang publik. Sekarang ruang publik pindah di online. Dan apa parameter yang disediakan di online? Popularitas. Tidak pernah ngomong tentang kapabilitas. Gini, bahkan Islam ngomong gini. Kalau kamu percaya kepada yang ahli, itu konsep modern. Itu konsep meritokratis. Yang disebut sebagai meritokratis yang kita pakai sampai dunia modern ini. Islam lebih jauh dari itu. Kamu percaya bukan pada yang ahli, kamu percaya pada orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi skill utamanya yang dipakai adalah kemanfaatan dia kepada orang lain. Kalau kamu semakin capable, manfaatmu pasti semakin luas, kan itu otomatis. Kalau kita sudah bisa memilih orang yang paling banyak manfaatnya, ketika dia jadi orang yang pemimpin, dia akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya pasti, karena itu skill utama dia. Nah, membuat sebuah ekosistem itu gimana? Kan harus membutuhkan bangun parameternya, harus ngitung interaksinya, kamu harus ngitung cukup kompleks. Nah, itu saya cobakan di aplikasi yang namanya Symbolic ID. Symbolic ID gimana? Jadi di situ kita ada ngobrol ruang publik dan ruang, kita disebut sebagai public space dan interface. Interface itu seperti Facebook, seperti Twitter. Jadi kita ngomong sebagai wajah kita. Kamu diketahui sebagai kamu, antar muka interface. Kalau di public space itu semua otomatis anonim. Ikut kalimatnya Ali. Jadi kamu bukan dilihat orangnya, tapi apa yang kamu katakan. Kalau kalimatmu bermanfaat, kamu tak up voice. Kalau kamu tidak bermanfaat, kamu tak down voice. Kalau kamu ngisruh. Nah, interaksi seperti itu akan menghasilkan hierarki ini. Siapa yang paling bermanfaat di bidang ruang kajian apa nih? Ruang kajian ekonomi, ruang kajian politik, ruang kajian sains, ruang kajian macam-macam. Jadi semua orang tidak perlu berperang di semua ruang kajian. Kamu yang ahli saja. Kamu pegang itu sebagai harga dirimu. Kamu orang pertanian, aku pegang ruang kajian pertanian. Pokoknya kalau ada orang tanya, aku jawab. Kalau aku nggak tahu, aku bertanya. Terjadi exchange ilmu dan terjadi filterisasi hierarki terhadap siapa yang paling bermanfaat. Itu yang harus kita patuhi, yang paling bermanfaat. Itu saya konsep ngambil dari Islam itu. Karena menurut saya sebenarnya Islam punya hipotesis society yang luar biasa kuat, yang bukan dasar dogma, tapi yang dasar analisis. Bukan dasar dogma, itu garis bawah ya Mas ya? Garis bawah itu. Karena saya melihat yang dasarnya dogma itu cuma lihat permukaan semua, itu nggak lihat interaksi di dalamnya. Koherensi terus dari Quran itu mengerikan sebenarnya. Tapi nggak boleh melihatnya sepotong-potong dan cuma dogma aja. Itu
Kalau dalam bahasa saya gini, yang diambil dari Quran itu bukan datanya, tapi koherensi dari operatornya. Nah, itu istilah si mumet lagi itu. Tapi kalau kita bisa pegang koherensi operatornya, kita bisa menjelaskan jagat raya dengan tidak terlalu susah. Alright, oke Mas. Thank you Mas. Kapan-kapan simbolik ID-nya bisa dijelasin lebih detail kali ya, untuk mudah-mudahan di sini kita bisa jadi sesuatu hal yang kita bisa saling mendukung gitu loh Mas. Kita bisa saling kita bisa saling ya maksudnya dengan adanya informasi kita bisa tadi ya ujungnya bermanfaat. Siapa tahu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat, itu sih poinnya. Oke, Mas Abrang, thank you. Nanti kita bicara lagi itu lebih detail. Tapi ini udah ada penanya lagi. Ini Mas Bambang Narayana. Silakan Mas, Pak Bambang, monggo. Boleh di-unmute. Oke, silakan Pak Bambang. Ya. Pak Bambang? Boleh coba bicara kah? Cek. Wah, ini tampaknya. Udah kedengaran. Sekali lagi ya, saya ask to unmute sekali lagi, boleh. Oke, Ibu dan Bapak, kalau ada masih 1-2 pertanyaan, still okay. Yang mau raise hand boleh, yang mau lewat chat juga okay. Seru ya hari ini. Hari ini banyak yang agak tampak lemas-lemas gini, kelihatannya nih diam-diam gini, nih ada apa nih? Kelihatan biasanya oke, tampaknya memang mind blowing gitu. Kayaknya ini ada nih. Kayaknya saya harus banyak baca Al-Qur'an. Oh iya, oke. Oke, Pak Bambang udah boleh, silakan. Oke, tadi sih seingat saya pertanyaan Pak Bambang yang sebelum chatnya ini hilang, ingat itu gini. Tapi ini lebih enak nanya langsung sih, tadi saya takut lupa atau salah nangkep gitu.